Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nisa Nabila Rahmastrisno yang berasal dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada akan mempresentasikan terkait ilmu reproduksi ternak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 materi. Yang pertama ada pendahuluan terkait dengan reproduksi dan sistem reproduksi ternak. Yang kedua ada reproduksi jantan. Yang ketiga ada reproduksi betina. Yang keempat ada hipotalamus. Yang kelima ada hipofisis. Yang keenam ada hubungan hipotalamus, hipofise, dan gonad. Dan yang terakhir ada terkait dengan pubertas. Yang pertama pendahuluan mengenai reproduksi dan sistem reproduksi ternak, di mana reproduksi sendiri adalah proses organisme memperbanyak diri yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Sedangkan sistem reproduksi sendiri atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Sistem reproduksi secara fisiologis tidak vital bagi kehidupan individual karena meskipun siklus reproduksi suatu hewan terhenti, hewan tersebut masih dapat bertahan hidup. Dan pada umumnya, reproduksi baru dapat berlangsung setelah hewan mencapai dengan masa pubertas atau dewasa kelamin. Dan hal ini diatur oleh kelenjar-kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan oleh tubuh hewan tersebut. Kemudian yang kedua, mengenai sistem reproduksi jantan, yang dimana sistem reproduksi jantan sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu gonad atau testes, saluran kelamin yang terdiri dari epididymis, ductus deferens, dan juga uretra. Kemudian ada kelenjar kelamin tambahan atau glandula aksesoria yang terdiri dari kelenjar vesicularis, kelenjar prostat, kelenjar bulbo-uretalis, dan juga ductus atau sistem saluran-saluran. Kemudian yang terakhir ada alat kelamin luar yang terdiri dari penis dan juga pelindungnya atau preputium. Kemudian selanjutnya ada sistem reproduksi betina, di mana alat reproduksi betina terletak pada kafum pelvis atau rongga pinggul, di mana kafum pelvis sendiri dibentuk oleh tulang-tulang seperti sakrum, vertebra Pachygyria ke-1 sampai dengan ke-3 dan oleh Oscoceae. Di mana secara anatomi alat reproduksi betina terdiri dari gonad atau ovarium, saluran reproduksi yang terdiri dari oviduk atau tuba falopi, uterus, cervix, dan vagina. Kemudian yang terakhir ada alat reproduksi luar yang terdiri dari vulva dan klitoris. Selanjutnya mengenai hipotalamus, di mana hipotalamus adalah bagian di encephalon yang membentuk dasar dan bagian dari dinding lateral ventricle ketiga pada otak. Kemudian hipotalamus juga sangat erat berhubungan dengan pituitari. Hipotalamus terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada mamillare, media, paraventricle nuclei, dan supraoptic nuclei. Di mana paraventricle nuclei dan supraoptic nuclei penting untuk menghasilkan hormon. Kedua nuclei terdapat 2 akson atau serabut syaraf. Yang pertama, ada akson yang berhenti di infundibulum, dan yang kedua ada juga akson yang berhenti di neurohipofisis atau prosesus infundibulum. Kemudian selanjutnya ada hipofisis, di mana kelenjar hipofisis sendiri terletak pada lekukan tulang yang disebut dengan sella turcica atau pelana kuda pada dasar otak. Hipofisis sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu anterior lobe dan posterior lobe, di mana anterior lobe atau adenohipofisis terdiri dari pars distalis yang mengandung sel kelenjar yang mensekresikan hormon STH, ACTH, FSH, LH, dan LTH. Dan yang kedua, bagian pars tuberalis merupakan bagian yang mengandung darah, serabut saraf, dan sedikit sel kelenjar. Kemudian bagian selanjutnya yaitu posterior lobe atau neurohipofisis, di mana dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada pars intermedia sebagai tempat sintesis MSH, dan yang kedua ada pars nervosa yang mengandung banyak ujung syaraf dan sekresi hormon ADH serta oksitosin. Untuk macam sel dalam hipofisis sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kormopop yang tidak memiliki granula dan diduga sebagai progenitor. Kemudian yang kedua ada kormopil yang memiliki daya pewarnaan tertentu dan dibagi menjadi asidofil atau pewarna asam dan basofil atau pewarna basa. Kemudian selanjutnya ada hubungan hipotalamus, hipofise, dan gonad, di mana terdapat dibagi menjadi 2, yaitu mekanisme umpan balik hormon reproduksi betina dan mekanisme umpan balik hormon reproduksi jantan. Di mana mekanisme umpan balik hormon reproduksi betina diawali dengan adanya rangsang dari luar yang membuat hipotalamus menghasilkan neurohipofisis dan adenohipofisis, yang mana adenohipofisis sendiri menghasilkan FSH yang berguna untuk pertumbuhan folikel, LH yang berguna dalam pertumbuhan folikel, ovulasi, dan pembentukan korpus luteum, dan yang terakhir ada LTH yang berguna dalam pembentukan korpus luteum. Kemudian neurohipofisis akan menghasilkan oksitosin yang berguna
dalam proses partus dan laktasi, di mana untuk proses laktasi sendiri juga dibantu oleh LTH. Kemudian selanjutnya juga dihasilkan progesteron yang berfungsi untuk proses proliferasi uterus dan juga kelangsungan kebuntingan. Kemudian selanjutnya ada mekanisme umpan balik hormon reproduksi jantan, yang mana juga diawali oleh adanya rangsangan luar yang membuat hipotalamus pada bagian adenohipofisis mengeluarkan FSH dan juga LH yang akan merangsang testes menghasilkan tubuli seminiferi dan sel-sel leading, di mana tubuli seminiferi akan berperan dalam pembentukan sperma atau proses spermatogenesis. Kemudian sel-sel leading akan menghasilkan testosteron dan androgen dinding protein. Kemudian materi terakhir mengenai pubertas, di mana pubertas sendiri adalah suatu umur atau waktu di mana organ-organ reproduksi mulai berfungsi sehingga perkembangbiakan dapat terjadi. Namun pubertas ini tidak menandakan berfungsinya secara formal. Namun pubertas ini tidak menandakan organ reproduksi berfungsi secara normal dan sempurna pada suatu kapasitas reproduksi. Kemudian pada hewan jantan, pubertas ditandai dengan kesanggupan berkopulasi dan menghasilkan sperma di samping adanya perubahan kelamin sekunder lainnya. Sedangkan pada hewan betina, pubertas dicerminkan oleh terjadinya estrus dan juga ovulasi. Kemudian di samping juga terdapat spesies dan juga umur beserta berat badan saat pubertas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.